Ini disebut sebagai massive. I want you to do massive action. Tahu massive action? Massive action itu adalah omongan lu ya tentang itu, pikiran lu ya tentang itu, tindakan lu ya tentang itu, yang lu diskusikan ya tentang itu. Massive action. Setiap detik lu itu berbicara mengenai hal yang terkait karir lu. Itu yang disebut massive action. Masa nggak jadi? Massive action tuh ketika lu tidur lu mikirin itu, ya. Bahkan sampai ya hebatnya ya, dalam kondisi santai, relax apa segala macam lu nonton YouTube-nya tentang itu. Masa sih lu nggak accelerate gitu pas? Siapa? Enggak, mereka ini. Saya bicara. Dia kan kayak mulu ya. Betul nggak? Dia mandi sambil bawa handphone. Makanya saya tanya siapa? Mandi itu kan ada suatu aktivitas yang unconscious. Artinya kan lu nggak usah secara conscious ngambil apa kan udah otomatis gitu ya. Udah pakai YouTube. YouTube-nya tentang itu. Jadi Tentang mandi? Enggak. Oh, tentang yang consciousnya ke situ, unconsciously dia mandi. Jadi hampir 24 jam waktunya adalah tentang itu. Itu yang disebut massive. Massive itu semua sumber daya gue libatkan ke situ. Masa nggak jadi? Oh, ngomongin bapak. Hah? Tadi saya nanya ngomongin siapa? Ternyata ngomongin bapak toh. Ngomongin apa? Dari tadi. Yang kalau mandi nonton YouTube. Ada saja tuh. Kayaknya semuanya begitu. Ya mana sih? Ya kan? Saya juga mandi. Nonton di siapa lu? Saya sih enggak sih, nonton orang. Saya pas lagi ada rumah aja kamar mandi. Ya tapi ya nggak apa-apa lu. Ya. Gitu ya. Kalau apa lah. Ya. Orang Dia nonton. bilang, saya sih kalau mandi nontonin orang. Apa sih? Iya, nontonin orang. Bu Emi ya? Aku. Oh. Aneh. Kok saya sih? Ya ini live nih. Ya. Iya, ke seluruh Nusantara termasuk Trenggalek. Ya. Gitu loh. Ya. Full effort. Jadi massive action. Dan kalau ada massive action muncul ada satu yang disebut apa? Satu nih yang disebut sebagai certainty. Jadi ketika lu punya goal, pasti goal lu pengen terwujud dong. Syarat supaya terwujud itu adalah ini. Contoh, gue tanya nih, ntar jam 10 kira-kira lu lagi ngapain? Udah tidur, ya kan? Gue tanya sama lu, seberapa certainnya lu tentang itu? Seberapa yakinnya itu akan terjadi? 90%, betul kan? Dan nanti kita lihat jam 10, apa yang terjadi? Itu akan tidur. Karena di dalam diri lu udah mengeset kurang lebih akan itu terjadi, lu udah punya experience bahwa itu akan terjadi, dan lu menginginkan bahwa itu akan terjadi, dan lu udah tahu path-nya. Abis ini gua ngapain, abis ini gua ngapain. Certainty itu bicara mengenai itu. Mau bangun jam 4. Iya. Mau bangun jam 4 pulang. Iya. Nah, bahkan udah punya path-nya itu. Gua mau bangun jam 4, kemudian gua mau pulang dan lain-lain. Jadi udah jelas path-nya itu. Penjaganya macan lah, susah bangunin macan jam 4 pagi besok. Ya. Yang gue lakukan uptime. Lawannya adalah downtime. Artinya apa? Gue nggak melibatkan nih gue keluar dari ini sedikit supaya lu tidak mudah gampang tersinggung atau apa segala macam gitu kan. Ini kan yang disebut external reality atau external reality tahu ya, di sekitaran lu ini, di luar lu gitu ya. Ketika lu make meaning atau lu mau memahami apa yang terjadi, kan lu pasti akan membuat perception, betul nggak? Kalau sampai perception ini artian yang sudah sampai perception aja, ya, tanpa lu buat makna, meaning, itu oke aja. Yang bikin lu problem, yang bikin lu bermasalah itu adalah ketika lu buat perception, and then you make meaning, maknanya, ngerti nggak lu? Ya udah tarik aja. Oh, berarti gue dikepusi sama dia. Berarti dia nggak suka sama gue. Berarti lu ngerti nggak maksud gue? Nah itu. Tapi kalau uptime, dia bilang, tarik aja. Ya udah lu kayak F aja. Ya lu tarik aja dia. Gitu. Ngerti gak maksud gua? Iya kan? So, coba, lu bener lu. Gua mau ngomong, uptime itu. Evra itu mencontohkan kita tentang uptime. Supaya lu gak gampang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian, dikit-dikit apa, uptime. Uptime itu gimana? Uptime itu lawannya downtime. Downtime itu ketika lu make meaning. Kalau uptime itu di sini kan, makanya lakuin. Uptime itu artinya
You just perceive all the signal without making any meaning. Lu cuma terima aja, dia bilang tarik, itu tarik, selesai. Lu ngerti gak? Dia terlock gitu, lu ngerti gak maksudnya? Itu namanya uptime. You make no meaning. Kenapa sih dia ngomong begitu? Apa dasarnya dia ngomong begitu? Ngerti gak lu maksudnya? Seringkali itu yang bikin dia itu kayak yang suka datang ke sini, pintar kan? Very analytical, lulusan dari universitas yang terbagus di Indonesia. Makasih Pak. Ya, malah akibatnya apa? Kan gitu. Karena dia make meaning. Jadi sebenarnya yang terbaik adalah uptime. Apa? Make no meaning. Konkret. For every condition gitu. Ya enggak dong, artinya adalah Balance lah. lu Itu artinya masih adalah behavior. perception. Nanti kan lu uptime. Nanti kan kemudian nanti kan jadi tote gitu loh. Jadi tote itu artinya ketika lu make no meaning, uptime, lu merespon. Respon itu kan kemudian ada reaction dari itu. Nah, reactionnya itu sesuai nggak dengan lu? Ini sesuai nggak dengan apa yang gua mau? Kalau enggak ya lu rubah lagi. Berarti kan harusnya uptime yang tidak nimbulin. Misalnya gini, gua contohin ya. Pak, mau buka pintu, ya udah tarik aja. Gua tarik ya. Bukan kaki gua monyong. Sudah, gua monyong ya. Jadi apa Pak yang harus ditarik? Pintunya. Oh, udah kayak gitu aja. Make no meaning, tanpa kemudian ada suatu analisa lagi. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Coba Bapak. Tapi uptime maksudnya yang nggak nimbulin konflik dong. Ya enggak. Ya uptime. Dia ngomong kayak gitu ya udah terima aja. Tarik aja. Bukan kaki gua monyong. Ya enggak Pak, enggak Pak. Misalnya gitu ya. Tapi dicari gara-gara kalau kayak gitu. Boleh kaca nih kaca Pak. Enggak, maksud gua coba lu contoh dari Eva. Eva itu adalah contoh daripada uptime. Ini terpaksa gua menyebut nama, tapi itu uptime. Ya. Kalau lu mau tahu, coba lu tanya deh. Lu tanya pada diri lu. Kira-kira bisa nggak dia tersinggung? Enggak. Gue nggak ngerti, lu tuh sadar nggak sih di depan mata lu itu, you see but you don't observe. Lu ngelihat tapi lu nggak observe. You listen, ya, but you don't comprehend. Lu bisa mendengar itu. Itu loh yang mau sampaikan. Dia itu contoh lu tuh, itu guru yang terbaik lu itu. Gila nih anak nih, udah gue cubit misalnya, misal ya. Sakit. Abis itu hilang kan? Bilang. Maksud gua hilang, maksudnya dia nggak Enggak. kepikiran terus kan? Iya. Enggak. Enak nggak hidup kayak gitu? Enak. Menurut gua enak, Enak ya. nggak ada beban. Iya. Ya, capek lu, Capek. lu jalan bawa tas di setiap apa milestone lu dalam hidup, lu taruhin beban, Capek. bisa bongkok lu, capek. Bongkok. Ya, jadi ya apa aja. Berarti sebenarnya definisi dari uptime sendiri tuh di dalam kehidupannya kayak gimana? Ya itu tadi, tidak membuat suatu jadi Pemaknaan. pemaknaan, tidak membuat tidak membuat suatu pemaknaan, ya, berhenti di perception dan hanya berfokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Tujuan itu nanti akan ada dua, ada tujuan besar, ada tujuan kecil. Kayak contohnya, lu mau pulang jam 4, itu tujuan kecil, atau mungkin tujuan mikro, ngerti nggak? Ya udah lu fokus aja pada tujuan lu, bagaimana gua pulang, selesai. Ngerti ya? Sesimpel itu. Iya. Bisa dibuka. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Uptime itu. Paham ya? Ya. Jadi nggak apa istilahnya baperan. Orang yang dibilang lagi sibuk dia ya langsung baper, matiin handphone, apa segala apaan sih? Ya, katanya urusan psikologi. Gimana sih urusan psikologi kayak begini? Baper. Ternyata itu. Ngerti ya? Ya? Ternyata itu. Hah? Nggak tahu apa yang terjadi. Ya? So, ya biasa aja. Udah make no meaning, ya udah biarin aja. Secret to happiness. Dikotomi. Yang disebut dikotomi of control. Tahu dikotomi of control? Dikotomi of control itu artinya apa? Ada dua. Within your control and outside your control. Ketika lu mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali lu, kayak cuaca, aduh, gua mau jalan jadi nggak jadi nih. Kenapa sih hujan? Lu mau stres sampai biru juga hujan ya nggak akan ngerti ya maksudnya. Nah itu yang bikin orang stres tuh gitu.
Gue nggak ngerti gitu loh. Lu pada lulusan psikologi tapi gue stres sendiri gitu. Misalnya gitu ya, mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Ya. Nah jadi itu ya Bu ya, udah jelas ya, uptime and downtime. Ya. Ibumu tuh tadi. Oh iya ya. Oh iya, sampai di atas. Belum kabarin. Oh ya, ambil dulu. Bentar ya. Ya ya, silakan. Udah saya kabarin Pak. Oh iya kan biasa pulang. Iya, biasa pulang. Ya ambil. Sekarang pipis dulu. Ya ya. Ingat, Ya, kalau tidak lagi gigi ya. pipis, enggak serius, kalau lagi pipis dan lagi nelpon, tetap diterima, jangan begini. Oh iya, iya. Ngerti nggak lu? Karena kalau lu begini, ya kan mungkin video call gitu. Nah itu. Bu dia udah ngabarin Bu Cynthia. Bu dia udah ngabarin baliknya Udah besok. tadi. Bu Cynthia nggak balik kan? Enggak. Nggak balik. Minggu juga nggak balik. Oh. Nah itu yang disebut uptime dan downtime. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah jadi poinnya apa yang mau disampaikan? Tolong, karena kalau mau berkarir di bidang, kalau mau berkarir balik lagi ke yang tadi. Jadi hari ini saya nggak bicara karena capek juga loh berbicara mengenai tahu sih, systematic instructional design. Bicara mengenai pembuatan kurikulum. Gua ajarin, tapi hati dia adalah pedagang. Kan capek, nggak akan ngerti juga dia gitu loh, ngerti ya? Percuma juga gua ngejelasin kayak gitu. Jadi mendingan fondasinya dikuatin dulu. Kalau fondasinya memang kuat, dia memang bidangnya itu, nah baru mantap. Tapi kalau umpamanya jiwanya dia, aduh, dia nggak tertarik ke situ, dia cuman karena bingung gitu kan, lagi nunggu CPNS misalnya gitu kan repot.